Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Rahmatia dengan NIM 9321188818. Di sini saya akan menjelaskan materi MPAI 2 yang bertemakan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat manusia diperintahkan untuk selalu menghormati kedua orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Menghormati kedua orang tua juga sangat ditekankan dalam Islam. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan taat kepada orang tuanya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tuanya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Selain kita menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dalam Al-Quran juga menegaskan pada umat Islam, khususnya kita sebagai anaknya, untuk patuh dan menghormati kedua orang tua kita. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya. Karena disebabkannya restu dari orang tua tersebut, apapun yang akan kita jalani akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua juga bisa disebut dengan sikap birrul walidain. Birrul walidain adalah berbuat baik, bersikap baik, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bahagia atau bergembira, dan berbuat baik pada teman-teman kedua orang tua. Sikap tersebut tidak hanya sekedar untuk berbuat baik saja, meskipun bakti kita tidak setara dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua. Setidaknya dengan kita berbakti kepada orang tua, kita bisa tergolong sebagai orang yang pandai bersyukur. Imam Az-Zahabi menjelaskan birrul walidain hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau yang telah diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan bantuan kita. Adapun hikmah berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama adalah merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila
orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun juga akan ridho, karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Yang ketiga, dengan berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Yang keempat, akan diluaskan rezeki dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah, agar kita dapat selalu berbakti kepada orang tua, sehingga dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan patuh kepada guru. Siapakah guru itu? Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Guru adalah orang yang mendidik kita menjadi seorang yang mengerti. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Guru adalah orang kita di sekolah. Guru juga sebagai seorang pendidik. Pendidik yang memikul tanggung jawab untuk membimbing para muridnya. Pendidik tidak sama dengan pengajar, karena mengajar itu sendiri adalah bagian dari tugas seorang pendidik. Guru juga adalah pewaris Nabi, karena melalui beliau wahyu atau ilmu yang didapat dari para nabi dapat diteruskan kepada umat manusia. Di sekolah, guru juga disebut sebagai bapak rohani bagi seorang murid. Beliau adalah orang yang membantu santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, akhlak, dan membimbingnya. Jadi perbedaan pengajar dan pendidik itu berbeda. Jika pengajar hanya bertanggung jawab menyampaikan materi, indikator, dan lain-lainnya kepada peserta didiknya, seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi kepada muridnya, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian seseorang anak didiknya. Agar apa? Agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Adapun hikmah yang kita dapat saat menghormati seorang guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kita juga akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Yang selanjutnya, ilmu yang diperoleh dari guru akan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, kita juga akan selalu didoakan oleh guru-guru kita. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara berbakti kepada orang tua ketika beliau masih hidup. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua kita. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya kepada kita. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, merawat jenazahnya dengan cara memandikannya, mengkafaninya, menyalatkannya, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Yang ketiga,
menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang keempat, melanjutkan cita-cita mulianya yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Yang kelima, mendoakan orang tua kita yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua yang telah kita perbuat. Adapun cara berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya dan mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, sopan ketika berhadapan dengan guru. Yang keempat, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas, terutama saat kita sedang berbicara kepada guru. Yang kelima, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Yang keenam, menghormati dan selalu mengenangnya, meskipun beliau sudah wafat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.